Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال أيضا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. Para dewan guru yang dimuliakan Allah, para santri yang mudah-mudahan diberikan taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz di pertemuan ini merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya dan bukan hal yang kecil dalam pandangan Islam, yang mana seorang muslim seorang santri di pondok pesantren itu, atau bahkan seorang guru, santri maupun guru di pondok pesantren itu, mereka tidak merasa bahagia dan tidak merasa dibimbing serta tidak merasa diarahkan serta tidak merasa diberikan serta tidak merasa kasih sayang dari sesuatu yang datangnya dari Allah. Dan ini sangat menyedihkan hati, di mana kita sebagai seorang muslim yang sholat 5 waktu, baik guru maupun santri, yang tidak bisa merasakan kenikmatan Al-Quran. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat halawatul iman, atau nikmat indahnya keimanan dan indahnya berteman dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sebagai teman hidup, sebagai petunjuk, dan bukan sebagai beban hidup. Ketika Umar bin Khattab pertama kali mendengar Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh salah satu keluarganya dari surat Thaha ayat 1 sampai dengan 5, yang membuat beliau bergetar dan melepaskan mushaf Al-Quran ketika itu adalah kalimat dalam surat Thaha. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Lepas lembaran itu dengan ayat ini. Apa artinya? Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepada kalian agar kalian itu menjadi sulit, agar kalian itu menjadi celaka, agar kalian itu menjadi beban. Dan ternyata saat ini Quran di hadapan muslim menjadi beban. Quran tidak lagi menjadi hal yang menarik di hadapan seorang muslim, terutama seorang santri. Ini bukan hal yang kecil yang bisa dipandang sebelah mata, tapi ketika Quran tidak dirasakan nikmatnya oleh kalian, bahwa hati kalian tidak bergetar ketika membaca Al-Quran atau tidak menambah keimanan, maka mungkin hati itu sudah terlalu banyak dosa di dalamnya. Jangankan seorang muslim, seorang kafir saja sekelas Abu Jahal ketika mendengarkan Al-Quranul Karim dibacakan salah satu ayat dari berbagai ayat dalam Al-Quranul Karim, maka hatinya pun bergetar dan mengatakan, ini adalah kalam Allah, bukan dari Muhammad. 3 malam berturut-turut, 3 pembesar berturut-turut, 3 orang berturut-turut, mereka setiap malam mendatangi kamar Nabi dan mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan pertama mereka mengatakan, mengapa Anda kesini wahai Abu Jahal? Lantas mengapa Anda kesini? Saya ingin mendengarkan Quran. Begitupun saya, karena saya ingin mendengarkan Al-Quranul Karim. Kemudian dengan gengsinya dia pun mengatakan, baik, kenapa kamu tidak beriman? Kalau kamu tahu Quran ini dari Rasul, Quran ini dari Allah. Maka dia menjawab, mengapapun Anda tidak beriman kepada Nabi Muhammad? Kemudian dengan gengsinya mereka pun sepakat untuk tidak mendengarkan Al-Quran pada hari kedua. Namun di hari kedua pun malam yang sama, akhirnya mereka bertemu kembali mendengarkan Al-Quran. Kemudian mereka berjanji lagi, baik, kita tidak akan mendengarkan Al-Quran, jangan ada yang mendengarkan Al-Quran lagi. Tapi di hari ketiga, di malam ketiga pun mereka bertiga datang sembunyi-sembunyi mendengarkan Al-Quran. Dan mereka tahu dengan memiliki ilmu. Kenapa mereka bisa mengatakan bahwa Quran itu dari Allah? Kenapa Umar bin Khattab itu bisa lembut hatinya? Karena ternyata mereka semua paham tentang isi Quran yang dibacakan Nabi, karena mereka punya bahasa Arab di atas rata-rata. Itu sekelas Abu Jahal. Yang kita ini bukan Abu Jahal, tapi kita ini sama Quran itu tidak punya hubungan. Maka yang hatinya di majelis ini, yang hatinya tidak open dengan Al-Quran, tidak bahagia dengan Quran, bahkan Quran tidak memberikan efek samping dalam kehidupannya, tidak memberikan ilmu dalam kehidupannya, tidak memberikan berkah dalam kehidupannya. Padahal Quran mengatakan inna hadzal Qur'ana yahdi. Quran ini sebagai petunjuk, tapi muslim Quran di rumahnya, Quran di mejanya, Quran di handphonenya, Quran yang didengarkannya tidak menjadi petunjuk.
maka bermasalah. Kemudian Quran menjadi berkah, tapi dia tidak mendapatkan berkah Quran. Quran menjadi sebuah ilmu pengetahuan, tapi dia tidak mendapatkan ilmu dari itu. Yang seperti ini, maka Allah telah gambarkan dalam Al-Quran, hatinya sesak, hidupnya sesak, seperti seorang manusia yang naik ke langit. Semakin tinggi naik ke langit, maka semakin sesak, karena memang tidak ada oksigen. Allah berfirman, ka'annahu yas'adu fis sama'. Orang-orang yang jauh dari Quran, yang tidak bahagia dengan Quran, tidak mendapatkan petunjuk Quran, tidak mendapatkan ilmu dengan Quran, tidak mendapatkan kebahagiaan dengan Quran, bahkan tidak mendapatkan berkah dari Quran, bahkan dia menganggap Quran ini masalah, Quran ini beban hidup saya, Quran ini menjadi hafalan yang tidak selesai-selesai. Kenapa itu semua? Karena ia dengan Quran hanya sebatas hubungan antara kebutuhan pondok pesantren, bukan kebutuhan cinta dan iman. Yang seperti ini, maka Allah pun tahu, di atas langit sana Allah tahu, ini anak dengan Quran hanya karena perintah gurunya, bukan kecintaan dari hatinya mencintai Quran, sehingga Quran itu pun tidak mau dicintai oleh cinta-cinta yang palsu, sehingga akhirnya Quran tidak mendatangkan berkah bagi orang itu, tidak mendatangkan mukjizat bagi orang itu, tidak mendatangkan kebaikan bagi orang itu. Orang yang seperti ini hidupnya melarat dunia akhirat, ka'annahu yas'adu fis sama', seakan-akan dia naik ke atas langit, tersesat dia punya jiwa. Karena begitulah orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Itu yang pertama. Mengapa Ustaz penting menyampaikan ini? Karena Ustaz melihat dan membaca bahwa di antara kalian yang menghafal Quran, ada yang satu pekan hanya menghafalkan satu kolom. Ada yang satu pekan hanya menghafalkan dua kolom. Subhanallah, satu pekan waktunya panjang dengan Quran, dari ba'da subuh sampai dengan ba'da isya, Quran terus diberikan waktu panjang. Subuh, duha, zuhur, isya, ternyata hanya cuma satu kolom yang dihafal. Itu pun tidak mungkin, itu pun banyak salah. Pertanyaannya, kenapa? Karena dia menghafal Quran bukan dari dirinya, bukan dari kecintaan. Ini loh Quran kitabku yang nanti membelaku dunia akhirat, yang akan memberikanku istri soleh, suami solehah. Terbalik, istri solehah, suami soleh. Ini Quran ternyata. Makanya kalau ada santri yang susah ngafal, periksa dulu kecintaannya sama Quran. Periksa dulu kalau kamu baca itu kamu bergetar tidak hatinya. Ustaz, saya tidak paham bahasa Arab. Baik, bacalah arti terjemahannya. Kalau kamu di situ baca terjemahannya, oh ada sentuhan efek-efek khusus, pastikan Anda masih beriman dan Anda siap menerima Quran. Tapi ketika baca Quran, dengar Quran ataupun baca artinya, hatinya tenang saja, seperti batu, tidak bergerak kiri dan kanan dan tidak bisa merasakan apapun, seperti batu. Dan Allah telah mengatakan hati-hati yang seperti batu, au asyaddu qaswah, atau bahkan hatinya lebih keras daripada batu itu sendiri. Maka orang-orang yang seperti ini, Quran gak akan masuk demi Allah. Gak akan masuk dia. Dia gak akan memberikan manfaat, tidak akan memberikan kebaikan, sehingga dia mengatakan, tutup Quran dan hubungan saya dengan Quran selesai. Astagfirullah. Maka anak-anakku yang sampai saat ini masih menganggap Quran itu sebagai beban, sedangkan Allah mengatakan, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilu mimman khalaqal
arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Kasihan muslim yang seperti itu. Adakah di antara kita Ustaz banyak gurunya, banyak santrinya juga banyak yang hubungannya dengan Quran hanya sekedar hubungan, tidak ada cinta di situ. Banyak-banyak istighfar yang seperti itu. Jadi itu yang pertama, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari meninggalkan Al-Quran. Anak-anakku, para dewan guru sekalian, pada malam hari ini kita ingin membahas tentang kehebatan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ialah sebuah kitab. Coba sebutkan, apa fungsi Quran? Yang pertama, Quran itu sebagai petunjuk. Yang kedua, Quran itu sebagai pedoman, petunjuk. Sama itu, petunjuk. Nanti berikan contoh kepada Ustaz petunjuk Quran. Yang pertama, Quran sebagai. Yang kedua, Quran sebagai apa? Angkat tangan. Angkat tangan. Muslim, mukmin. Ijaziyah ayatan. Angkat tangan. Sebagai petunjuk. Yang kedua, angkat tangan. Salah dapat pahala. Satu-satunya salah dapat pahala itu belajar. Salah dapat pahala. Makanya mujtahid itu dapat 2 pahala. In asaba falahu ajran. Kalau seorang belajar benar, dia mendapatkan 2 pahala. Pertama, pahala belajar. Kedua, pahala menjawab dan jawabannya benar. Jawab dengan ilmu. Yang kedua, wa in akhta'a falahu ajrun. Kalau dia salah, maka dia dapat 1 pahala. Apa pahala apa itu? Pahala belajar. Kita saat ini belajar. Sekarang pertanyaannya, Quran sebagai kitab apa? Pertama, petunjuk. Kedua, penolong, pemberi syafaat. Betul. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an liman li ashabihi. Baik, sebagai penolong dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, Quran sebagai apa? Asy-syifa. Quran sebagai asy-syifa. Apa itu syifa? Penyembuh. Kemudian yang keempat, Quran sebagai pembeda. Walladzi dalam surat Al-Baqarah setelah ayat-ayat puasa, apa itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran dan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang banyak Quran fungsinya, tapi yang terakhir kita bahas 5. Yang kelima, Quran sebagai apa? Angkat tangan. Gak ada tuh suara-suara ghaibiyat. Kita ini bukan makhluk ghaib. Jadi harus, kalau ada suaranya harus ada sohibnya. Harus ada wujudnya. Yang kelima apa? Quran sebagai petunjuk, sebagai syafi' atau sebagai pemberi syafaat, terus sebagai apa tadi yang ketiga? Penolong sudah, syafaat, syifa dan juga pembeda. Baik, dah. Berarti di 4 walaupun masih banyak Quran sebagai penurun berkah, Quran sebagai mukjizat, Quran sebagai hujjah dan seterusnya. Baik, coba anak-anakku sekalian, siapa yang bisa menunjukkan dalam Quran? Ini Ustaz kasih hadiah, pilih hadiahnya, kantong atas, kiri, kanan, depan, bawah. Pilih. Itu ada perempuan yang sampai sekarang belum bisa kasih hadiah. Nanti mana ada tuh yang kemarin pakai tajalah ya, sama nama kamu?
Apa artinya tajalla? Ada nggak kalimat tajalla dalam Quran? Surat apa? Ayat berapa? Ayat artinya apa? Bagus. Tajalla artinya terang-terang. Baca ayatnya. Baca ayatnya. Jadi ntar kamu kalau baca Quran minal jinnati wan nas, bagusnya ada jin. Nama anak saya namanya jin. Karena banyak orang ngambil nama dari Quran. Boleh, tapi jangan semua nama dalam Quran kamu jadikan nama. Siapa di sini yang namanya dari Quran? Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa? Hah? Ahmad. Mimba dismuhu Ahmad. Terus siapa lagi? Udah. Gak usah rame. Sekarang pertanyaan Ustaz adalah coba tunjukkan. Ini dapat hadiah. Dapat hadiah dari Ustaz. Hadiahnya nggak seberapa dibandingkan pahala dari Allah. Tapi yang hebat lagi dapat pahala dari Allah. Ustaz doain cepat masuk surganya, cepat hajinya. Tapi dijawab, jangan diaminin doang. Coba contohkan, berikan kepada Ustaz contoh orang-orang, contoh petunjuk Quran. Silakan. Petunjuk Quran. Sebutkan petunjuknya, sebutkan ayatnya, bacakan terjemahannya. Biar kalian tuh belajar bahwa Quran tuh nunjukin kamu seperti ini loh, tapi kok kenapa nggak seperti ini? Ayo, apalagi kelas 4, kelas 5 udah belajar tadabbur, masih juga belum ini. Ayo, cepat. Saya kasih waktu. Ada tidak? Santri, guru semua boleh jawab karena ini Quran, kita belajar Quran. Ada tidak? Katanya Quran sebagai petunjuk, ditanya petunjuk Quran nggak bisa jawab. Subhanallah. Angkat tangan. Ya, silakan. Sebutkan nama. Rizal, ya, silakan. Masya Allah. Ulaika ya Allah. Masya Allah. Jamil. Nah, kita doakan hajinya cepat. Amin. Yang doakan juga cepat. Amin. Yang bilang amin juga. Amin. Jadi beliau bilang apa tadi ayatnya? Wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya. Cukup itu sebenarnya. Yang lainnya banyak lagi panjang. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin dengan orang-orang mukmin laki-laki dengan mukmin perempuan itu adalah saling aulia ubah. Aulia itu apa? Aulia. Kan ada sih namanya aulia kan? Kamu tahu nggak nama arti kamu apa? Kamu nggak tahu nama kamu ada dalam Quran. Kamu juga nggak tahu kalau itu artinya. Jangan kamu juga nggak tahu lagi arti aulia itu apa. Wali kelas. Aulia itu jamak dari kata wali. Wali itu apa? Wali itu artinya banyak. Di antaranya yang menolong, yang mengurusi. Wali kelas, siapa yang mengurusi kelas? Wali kelas. Wali santri, siapa yang mengurusi santri? Wali santri. Wali kota, siapa yang mengurusi kota? Wali kota. Dan seterusnya. Jadi dia menolong, dia juga memimpin, dia juga mengurus. Ya, itu namanya dia juga yang bertanggung jawab. Maka seorang mukmin dengan laki-laki dengan seorang mukmin perempuan
tugas mereka adalah saling menolong, saling memimpin, saling dipimpin, saling bertanggung jawab. Inilah kehebatan ayat ini yang dilakukan oleh salah satu. Oke, syukran lagi. Inilah ayat yang dilakukan oleh seorang pemimpin Islam ketika itu, yang sudah saya ceritakan juga di anak kelas 4 kelas 5, bahwa seorang pemimpin ketika itu ada yang namanya pemimpin itu adalah Mu'tasim billah. Siapa namanya? Mu'tasim billah. Mu'tasim billah adalah seorang pemimpin muslim, khalifatul muslimin ketika itu. Kemudian ada seorang wanita, perempuan muslim yang di Italia sana, di Romawi sana, dia hidup di dalam dunia lingkungan orang-orang non-muslim, lingkungan orang-orang kafir, sehingga dia dilecehkan, dihinakan, dikecilkan. Kemudian dia mengatakan, "Wa Mu'tasamah, mana ini Mu'tasim billah, pemimpin saya? Saya perempuan muslim dilecehkan di kota Italia sini. Saya dilecehkan oleh orang-orang non-muslim di sini. Wa Mu'tasamah, mana yang namanya Mu'tasim billah?" Terdengarlah oleh seorang pemimpin Islam itu, Mu'tasim billah. Dia mendengar bahwasanya ada seorang perempuan yang dihinakan di negeri Romawi sana. Kemudian dia pun mengirimkan sebuah surat ke Raja Romawi dan mengatakan, "Wahai Raja Romawi, saya mendengar bahwa ada seorang perempuan muslimah dihinakan di tempatmu. Mulai engkau menerima surat ini, wahai Raja Romawi, ketika engkau tidak memberikan hak yang baik kepada wanita muslimah itu, hak rumah tangga, hak memiliki rumah, hak memiliki tanah, hak memiliki keluarga, hak memiliki harta, engkau tahan semua itu, kemudian kata Mu'tasim, maka engkau akan mendapatkan prajuritku yang ujungnya, yang depannya ada di negerimu dan ujungnya ada di singgasanaku." Subhanallah. Jadi Mu'tasim billah siap mengirim pasukan, yang paling depan ada di singgasanamu dan yang pasukan paling belakang ada di singgasana saya. Itu Italia dengan Irak itu 3-5 jam pesawat. Jadi Mu'tasim siap mengirim apa? Mengirim prajurit yang siap mati, yang paling depannya ada di negerimu, yang paling belakangnya ada di negeriku. Allahu Akbar. Kapan itu? Kapan Islam kembali seperti itu? Kapan? Ketika Islam mukmin itu aulia ba'd, dan ketika muslim itu kembali kepada Al-Quran. Mendengar dan melihat jawaban, melihat surat dari Mu'tasim billah, kemudian Raja Romawi itu bergetar dan langsung memerintahkan kepada seluruh prajuritnya, "Wahai prajuritku, cari mana perempuan itu. Kalau tidak, mati kita." Karena mereka punya prajurit yang siap mati, yang kita tidak memiliki itu. Dicarilah perempuan itu, langsung dihormati. Tapi sekarang kenyataannya bahwa muslimah yang ada di Palestina sana dihinakan, direndahkan. Mau sebut nama siapa? Oh tadi perempuan tadi menyebutkan nama Wa Mu'tasamah. Kalau sekarang mau nyebut nama siapa? Mau nyebut nama siapa? Mau nyebut presiden yang mana? Mau nyebut pemimpin yang mana? Mau nyebut ketua RT? Wah, ketua RT. Yang datang siapa? Yang datang siapa? Yang datang Haris bawa apa? Begitu. Maka dalam surat Maryam pun dijelaskan bahwa orang-orang kafir itu mencari kemuliaan dari dunia ini, mencari kemuliaan dari materi dunia ini, mencari kemuliaan dari Tuhan-Tuhan mereka, mencari kemuliaan dari ilmu-ilmu yang mereka anggap, padahal itu semua tidak ada kemuliaan. Liyakunu lahum izzah, karena mereka mencari kemuliaan
pada itu semua. Ternyata kemuliaan itu bukan terletak pada materi. Kemuliaan bukan pada gedung yang besar. Kemuliaan bukan terletak pada baju yang bagus, bukan terletak pada wajah yang tampan, tapi kemuliaan itu datangnya dari Al-Quran. Kalau kamu mau melihat kemuliaan dan dianggap kemuliaan itu dari bangunan, kalau kamu menganggap bahwa kemuliaan itu Ustadz yang punya mobil hebat, yang punya bangunan tinggi besar, kalau kamu itu ukurannya, maka manusia sekarang ini gak ada yang mulia. Karena dulu kalau kamu baca Quran tafsirnya, baca yang benar, pelajari yang benar. Ustaz saya gak ngerti tafsir, baca bahasa Indonesianya. Di dalam Ustaz gak sebut suratnya, tapi kalian cari. Dan ini Ustaz sudah sampaikan juga di kelas 45, bahwa pernah ada seorang raja yang membuat surga di dunia, namun Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Itu termaktub di dalam Al-Quran dan kalian hafal surat itu. Dia bikin surga di dunia, kotak surga di dunia, hampir jadi 300 tahun dibangun kota itu. Tidak ada kota sekarang ini yang lebih hebat dari kota itu. Ternyata Allah hancurkan karena tidak ada surga di alam dunia ini. Surat apa itu? 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 Berarti Quran belum jadi petunjuk. Quran belum menjadi ilmu. Banyak dalam Al-Quran. Baik anak-anakku sekalian, bahwa tadi sudah pertama Quran sebagai petunjuk. Kemudian Quran sebagai apa lagi? Penolong. Quran sebagai penolong. Saya tanya, kapan kalian jadikan Quran sebagai penolong? Kapan kalian jadikan Quran sebagai penolong? Atau kapan manusia menjadikan Quran itu sebagai penolong, itu kapan? Manusia menjadikan Quran itu sebagai penolong kalau ada yang kesurupan. Baru, mana Quran? Baca Quran, panggil Ustaz. Atau kalau ada yang mau mati, baca Yasin. Betul enggak? Jadi udah ada yang ronta-ronta, setan berbentuk manusia, baru, baca Quran. Lo ente gak pernah baca Quran, tiba-tiba mau dibacain Quran. Warid tidak? Warid. Jadi kenapa minta tolong sama Quran itu? Kenapa di waktu-waktu itu saja? Kan begitu. Nah, maka Muslim itu, tugas kita sebagai seorang Muslim, baca Quran, resapi, dalami, nanti Allah tolong. Itu poinnya. Paham sampai sini? Baik. Anak-anakku sekalian, yang terakhir yang ingin Ustaz sampaikan sebelum kan masih ada yang lain ya, Quran sebagai sifat, Quran sebagai Quran, sebagai hujah dan seterusnya. Ustaz ingin menyampaikan bahwa dalam tapi sebelum saya sampaikan, Ustaz ingin bertanya dulu. Ustaz ingin bertanya kepada kalian semua. Kalian tahu air? Kalian tahu api? Api sama air kalau diadu siapa menang? Sepakat? Berarti kalau ada api ditiup air atau disemprot air, mati tidak? Baik. Pertanyaannya, bisa tidak air dengan api hidup bersamaan? Jadi hidup api, ada air ada api itu bersamaan, bisa enggak? Bisa atau tidak? Yang bilang tidak bisa kasih jawaban, yang bilang bisa kasih jawaban. Angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan, siapa?
Apa? Bisa atau tidak? Bisa. Bisa. Air sama api bisa bergandengan. Baik, ini pendapat pertama ya. Bisa. Apa? Alasan kamu apa? Di dalam laut ada gunung berapi. Di dalam laut ada gunung berapi. Baik. Ada yang kedua, jawaban kedua? Semua sepakat bisa atau nggak bisa? Bisa. Sepakat. Coba yang nggak sepakat angkat tangan, nggak apa-apa. Namanya kita diskusi ya, belajar kan? Bisa atau tidak? Semua sepakat bisa? Bisa. Baik. Walaupun sebenarnya ada yang nggak sepakat, cuman dia diem aja dia. Itu namanya ro'yun sukuti. Ro'yun sukuti artinya ro'yun yang hanya diam saja. Ya. Baik, pendapat sukuti namanya. Baik, tidak apa-apa. Quran, baik. Tadi dia bilang apa? Kamu bilang apa? Di dalam lautan ada gunung berapi. Kata siapa? Ayo, sekarang saya tanya. Kata siapa kamu? Enggak, yang lain jangan. Syukurin ente. Ayo, jangan. Itu orang bodoh namanya. Jangan. Yang lain bantuin. Udah nggak jawab, nyukurin lagi. Yang lain bantuin. Emang enak. Bukan. Mental penjajah. Bantuin, namanya muslim, betul tidak? Dibantu apa dihinakan? Bantu. Mental muhtalin ada. Ayo, dari mana kamu? Betul. Ini udah 80%, tinggal 20% lagi dia. Ayo, dari mana kamu tahu kalau apakah kamu baca buku matematika, kemudian ada tulisan di bawah laut ada gunung berapi? Apa kamu tiba-tiba dari mana? Tahu dari mana kamu? Tadi waswisu dulu nas ada katir. Ini kelas 3 nih, bagus. Kelas 4 sama kelas 5 malah enggak bagus. Enggak belajar. Ayo, kenapa? Dari mana kamu tahu? Dari video. Oke, berarti ilmunya dari video, tapi benar. Di bawah lautan ada namanya gunung berapi. Dan tahukah kalian, gunung berapi di bawah lautan, khususnya di samudra kan ada samudra Hindia, Pasifik dan seterusnya. Samudra itu puluhan kilometer gunung berapi itu ada. Dan kedalamannya dan tingginya lebih tinggi dibanding gunung yang ada di atas muka bumi. Dan itu puluhan kilometer. Sedalam gunung, sedalam lautan itu ada gunung berapi. Dan ternyata subhanallah, Allah telah mengatakan bab itu di dalam surat yang kalian hafal juga. Surat apa itu? Surat apa itu? Kemudian Allah mengatakan, itu telah Allah katakan dalam Al-Quran. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was saqfil mahfuz wal bahril masjur. Wal bahril masjur, al-bahr. Wal bahril masjur, dan Allah mengatakan, dan di dalam lautan itu ada api yang nyala lagi bergejolak dan panas. Ada. Maka ketika kalian nanti lihat video, ini bagus nih, dia dapat ilmu dari video. Maka ketika kamu nanti lihat video Quran, api di dalam air itu ada. Dan itu bukti nyata, dan itu telah dikatakan oleh Al-Quran bahwa di dalam air itu ada api. Secara ilmu gak nyambung tidak? Antara ilmu pengetahuan yang mengatakan api kalah dengan
Air. Tidak mungkin. Ternyata Allah jadikan dua zat ini, kalau sudah ngomongin tentang kekuatan Tuhan, maka nggak ada lagi kekuatan yang bisa menandinginya. Maka kadang-kadang tidak sejalan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena pengetahuan Rob Allah itu jauh di atas pengetahuan manusia. Maka Allah mengatakan wal bahril masjur, yang di dalam lautan itu. Lihat kalimatnya al-bahar, bukan an-nahar. Bukan an-nahar. Kamu cari sungai Ciliwung. Mana lo Ustaz? Tak ada nih. Itu namanya nahrun. Allah bilang bahrun. Kamu besok datang ke got, cari. Enggak bisa kau Ustaz, wah ini bukan Qurannya salah. Ente kurang banyak rihlah ini. Kurang banyak apa? Kurang banyak rihlah. Ini Ustaz kasih tahu ya. Cari pesantren di atas muka bumi ini yang rihlahnya kayak kalian. Kalian satu semester ini berapa kali rihlah? Pertama, berenang. Jonggol Pak. Jangan pula kamu ke Jonggol Pak bawa apa? Bawa api. Tes. Tidak akan nyala. Karena itu kolam bukan bahrun. Kemudian yang kedua, kemana lagi kalian? Kemana lagi? Berenang lagi kan? Berapa kali? Berapa kali? Jawab, berapa kali? Fabi ayyi ala rabbikuma Fabi ayyi ala rabbikuma. Ada juga mati Ustaz, saya nggak betah di sini, saya nggak sabar, saya mau keluar. Namanya dia nggak baca itu tentang ilmu menuntut ilmu. Dia tidak baca ilmu menuntut ilmu. Harusnya kamu nih dikasih tahu ya, ini pelajaran paling dasar, ilmu menuntut ilmu. Tahu nggak kamu ilmu menuntut ilmu atau apa? Ilmu menuntut ilmu. Pusing nggak? Ilmu menuntut ilmu. Kok ilmu menuntut? Jadi kalau kamu menuntut ilmu, itu ada ilmunya. Itu pun telah ada dalam Quran yang kamu baca juga. Aduh, apa pula? Itu ada dalam surat Al-Kahfi. Dijelaskan oleh Allah. Ini dasar ya. Ilmu menuntut. Allah mengatakan, hafal baik-baik ayatnya. Fawajada abdan min ibadina atainahu apa itu? Wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan minna wa 'allamnahu min ladunna ilma. Begitu ya. Nabi Musa diperintahkan untuk bertemu dengan seorang hamba, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Yang seorang hamba ini diajarkan oleh Allah ilmu laduni, min ladunna ilma. Berarti dia Nabi Musa datang, wah ini nih orangnya. Bayangin, Nabi suruh belajar, apalagi ente. Nabi suruh belajar, apalagi kita. Ente pula. Kita, apalagi kita. Itu Nabi suruh belajar. Nabi siapa yang suruh belajar? Nabi Musa. Bayangin, Nabi Musa itu bisa berkomunikasi dengan Allah. Satu-satunya Nabi yang bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Tidak pakai perantara siapa? Nabi Musa disebut dengan kalimullah. Orang yang langsung bisa berbicara dengan Allah. Tuh disuruh apa? Disuruh belajar. Lanjutin ayat. Wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan minna wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kemudian dia mengatakan apa? Qala hal attabi'uka. Nih kalimat Qur'annya nih. Ilmu menuntut ilmu. Ikut Ustaz. Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Qala hal
tu'allimani mimma 'ullimta rushda. Gak usah gitu. Jadi seorang murid datang ke seorang guru, itu yang benar. Kemudian dia memohon, wahai guruku. Itu yang benar. Makanya kalau gurunya belum datang, panggil gurunya. Dengerin. Panggil gurunya. Kemudian dia mengatakan, qala hal attabuka, wahai sang guru, boleh enggak saya ikuti kamu? Ah, ini konsep dasar. Kalau mau berguru, ikuti gurunya. Tapi yang benar milih guru. Milih guru itu bukan yang cuman modal jenggot. Kalau cuman modal jenggot, di Arab banyak yang jenggotan. Di Indonesia hewan juga ada yang berjenggot. Jadi milih guru bukan cuma yang berjenggot. Paham tak? Milih guru itu bukan yang cuma berjenggot. Yang dapat ilmu sama rahmat dari Allah. Kan itu ayat sebelumnya. Rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Yang dapat rahmat sama dapat ilmu dari Allah. Bukan yang modal berjenggot atau yang apa namanya ini? Bewok. Emang bewok juga banyak. Ada lagi santri yang gini-giniin, pakai kemiri dipanasin, digini-giniin biar bewokan. Jadi bukan itu, ya. Kemudian apa? Apa konsep dasar? Ikuti guru. Apa konsep dasarnya? Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani, tapi tolong ajari saya. Tapi ikuti guru. Nah, kemudian sudah diikuti, dia sudah berjanji, ya baiklah saya ikuti kamu apa saja. Qala hal attabi'uka an tu'allimani ma lam tarusda. Setelah saya ngikuti, kemudian kata dia, lihat guru kalau ngomong itu dikit tapi tajam. Qala innaka lan tastati'a. Ente enggak sabar. Ini enggak sabar, enggak lulus. Ini Qur'annya enggak selesai karena innaka lan tastati'a ma yasbur. Ente enggak sabar. Bentar-bentar mau pulang, bentar-bentar mau cepet. Baru kelas berapa? Kelas 3. Tapi tahun depan mau lulus SMA, ya enggak bisa. Umurnya baru berapa? Baru 15. Mau masuk universitas, ya nggak nyambung. Nyambung tidak? Atau baru lulus SD tiba-tiba mau SMA, boleh tidak? Innaka. Jadi konsep dasar menuntut ilmu itu apa? Ikuti guru, cari guru yang baik, ikuti gurunya, patuhi, kemudian qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Terus apa lagi? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Yang kedua, gurunya mewajibkan dua. Pertama, ente harus sabar. Maka santri kalau gak sabar gak jadi. Maka ada perkataan yang mengatakan as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Setiap kesabaran itu akan menolong setiap perkara. Sabar dalam hal apapun sabar. Kamu puasa gak sabar, jadi gak puasanya? Gak jadi. Mau asar buka, gak jadi. Yang terakhir, kemudian kata gurunya, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Kalau kamu ikut sama saya, sabar dan jangan tanya yang saya lakukan. Bayangin, itu Nabi Musa mau berguru aja begitu persyaratannya, apalagi ente, apalagi kita. Harus banyak sabar. Hatta uhditha minhu dzikra. Jangan tanya banyak hal sampai saya nanti kasih tahu tentang hal itu. Karena ente nggak punya ilmu itu, saya punya ilmu itu. Nah, itu adalah ilmu dasar dalam menuntut ilmu. Jadi ilmu dasar dalam menuntut ilmu itu apa? Cari guru. Yang guru yang gimana? Kan nggak ada kalimat baik di situ. Yang dapat rahmat, bukan yang namanya rahmat, bukan. Nggak semua nama rahmat dapat rahmat, sebagaimana nggak semua nama Muhammad akhlaknya seperti Muhammad, betul tidak?
Yang dapat rahmat, yang kedua punya ilmu. Kelihatan orang berilmu itu kalau ngomong kelihatan. Bukan yang bewok atau jenggot. Walaupun banyak orang berilmu berjenggot. Orang berilmu banyak berjenggot. Tapi bukan berarti jenggot satu-satunya ciri keilmuan. Kalau jenggot ciri keilmuan, maka kambing pun berjenggot. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua, setelah cari guru apa yang kedua? Ikuti dulu, ikuti arahannya, ikuti perintahnya. Jangan banyak ngeluh, jangan nggak jadi. Karena nanti di kisah itu, kamu baca kisah itu. Nanti kalau ditanya, kenapa umat Islam harus disuruh baca surat apa? Al-Kahfi setiap pekan. Itu ada 4 pelajaran dalam surat Al-Kahfi. Ada 4 cerita berbeda-beda, kisahnya panjang, pelajarannya juga panjang di situ. Kemudian setelah diikuti, apa yang ketiga? Sabar. Dan di situ asal kalian tahu bahwa Nabi Khidir itu namanya Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada yang mengatakan beliau Nabi, ada yang mengatakan beliau tidak Nabi. Tapi pendapat terkuat beliau Nabi. Jadi Nabi belajar ke Nabi. Nabi belajar ke Nabi. Nabi Musa bukan cuma Nabi. Nabi Musa itu Rasul. Pangkatnya lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Maka kalau ada yang pangkatnya lebih tinggi belajar ke yang lebih muda bukan aib, ya. Nah, yang terakhir bahwa Nabi Khidir itu mengatakan innaka lan tastati'a ma yasabra, itu bukan sekali. Itu berapa kali? 3. Innaka lan tastati'a ma sabra. Qala alam aqul laka. Kan sudah saya ngomong, ente enggak sabar sih. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma yasabra. Ane udah ingetin ente yang sabar dong. Kenapa enggak mau sabar? Tuh kan, ini lagi kan. Qala nasitu apa tuh ayatnya? Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni. Oke, mohon maaf lah saya lupa tadi. Ya begitu. Memang santri itu tukang lupa, begitu. Apa tadi? Qala la tu'akhidni, jangan hukum saya lupa. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Jangan juga sulitkan saya. Kalau jangan sulitkan saya istilahnya, Ustaz nilainya naikin dong. Jangan menyulitkan. Qala innaka lan tas'ala ma qul laka innaka lan tastati'a ma yasabra, dan seterusnya. Nanti kalau gurunya udah kesal, nah ini konsep buat guru. Kalau gurunya udah kesal, qala hadza firaqu baini wa bainak. Setelah ini udah enggak ada lagi. Hubungan kita cerai. You and me over. Ente enggak sabar sih. Rumah tangga nggak sabar cerai, bapak ibu, betul tidak? Bapak ibu kalian pernah berantem? Pernah kan? Pernah lihat kan? Bahkan mungkin ada yang pernah angkat suara kemudian lempar sana, lempar sini, segala macam dilempar, ya kan? Kalau nggak sabar bubar. Kalau nggak sabar, adik sama kakak nggak sabar bubar. Santri sama guru nggak sabar, firaqu baini wa bainik. Ente nggak sabar, udah saya ingetin masih juga bandel. Firaqu baini wa bainik. Tidak bandel. Paham sampai sini? Nah, kalau sudah firaqu baini wa bainik, itu bahaya. Kalau sudah dari kalimat itu datang dari guru, firaqu baini wa bainik, itu bahaya. Jadi kamu firaqu baini wa bainik itu setelah lulus baru, ya Syekh, hada firaqu baini wa bainik. Kalau ketika lulus itu namanya bukan firaq. Namanya bukan firaq, dia sudah lulus. Next, masuk ke langkah berikutnya. Tapi kalau belum lulus kemudian bermasalah di tengah jalan, itu namanya qala hadza firaqun baini wa bainik. Oke, baik, itu saja anak-anakku. Ini sudah jam sekian. Kita tutup. Terima kasih banyak. Siapa tadi yang dapat hadiah? Siapa ini? Dia beli yang 1 sama Fikri. Baik. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah, diampuni dosanya Allah Subhanahu wa taala, hati kita dilembutkan, mudah-mudahan pesantren kita dimajukan, guru-gurunya, santri-santrinya, keluarganya, semuanya, keponakannya, pamannya, nenek kakeknya, neneknya semua sehat, berkah dunia akhirat, dikumpulkan dalam limpahan rahmat Allah, diberikan ilmu oleh Allah, dan mudah-mudahan hajinya dipercepat, umrohnya dipercepat, Al-Qurannya juga dipercepat, masuk surga berjamaah,
pesantren yang maju berkah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.